Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice. Selasa 30 September 2025 bersama Dr. Robert Reverzi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudari dan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Hampir setiap hari kita disuguhkan video tentang hal-hal yang terkait kepada kekerasan, keinginan untuk berkuasa, dan pamer kehebatan yang seakan-akan mendorong manusia yang satu mampu menguasai, bahkan menghancurkan manusia yang lain. Mudah sekali kita jumpai manusia yang garang, suka mengancam sambil melotot dan menghardik sesama. Semakin sulit berjumpa manusia yang sopan, sabar, halus, peduli, dan berakhlak tinggi. Agak mirip dengan Injil hari ini yang diambil dari Lukas 9 ayat 51 hingga 56. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sejak Adam dan Hawa berada di Taman Firdaus, ajakan iblis kepada mereka yang menjanjikan kemampuan dan kuasa yang hebat sudah kita baca dan renungkan. Begitu pula iblis merayu bohong kepada Yesus ketika dia sedang berpuasa 40 hari di padang gurun, bahwa Yesus tidak bisa celaka sebab dia powerful. Saudari dan saudara sesama kekasih Tuhan, mungkin saja Yakobus dan Yohanes dalam cerita Injil ini juga kesemsem melihat power dari Yesus
yang bisa bikin mujizat-mujizat yang luar biasa dan hebat. Sejarah manusia menunjukkan bahwa kehausan manusia akan kehebatan, kekuatan, dan segala hal yang powerful sepertinya sudah terpatri di dalam gen Homo sapiens, yakni spesies manusia seperti kita ini. Sejumlah kecil manusia mencari power supaya bisa menginspirasi orang lain agar mampu menghasilkan hal-hal yang baik yang bermuara kepada konservasi, kooperasi, dan pertumbuhan hati nurani, sehingga menghasilkan akhlak yang madani. Namun mungkin lebih banyak manusia adalah seperti Yakobus dan Yohanes dalam cerita ini. Siapa tahu mungkin mereka itu amat tersinggung ketika permintaan mereka untuk tempat menginap ditolak oleh orang-orang Samaria. Mungkin mereka sampai luka batin karena mengalami penolakan. Mungkin mereka begitu minder dan tidak percaya diri sehingga dalam hati mereka itu lalu berucap, "Lu gak tahu kita ini siapa? Hah?" Lalu mereka minta izin kepada Yesus untuk membinasakan orang-orang Samaria itu dengan sesuatu yang hebat dan spektakuler, seperti menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka. Mari coba lihat diri kita sendiri. Ketika kita ditolak, disepelekan, tidak dipandang sebagai hebat, apakah kita juga terdorong untuk unjuk gigi, untuk cari backing dari orang kuat, atau untuk membusungkan dada seperti gorila, serta berupaya meremukkan orang yang berani-beraninya menghina kita? Saudara, untung ada Yesus. Untung ada ajaran dan sikap Yesus buat jadi contoh agar kita menjadi pengasih dan penyayang. Bahkan juga kepada mereka yang menyepelekan dan menghina kita. Siapa tahu dengan mereka-mereka yang garang dan unjuk kuasa melihat sikap kita ini, kita dan perbuatan kita, mereka lalu sampai bisa berbalik menjadi orang sopan yang ramah, baik hati, dan rendah hati. Bayangkan apa jadinya dengan pewartaan kasih dan kabar gembira kalau pewarta-pewartanya seperti menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka yang mestinya
diselamatkan? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa 30 September 2025. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.